Ada satu hal yang paling sulit dalam hidup manusia, bukan kehilangan, bukan kegagalan, bukan kesedihan, tetapi melepaskan. Melepaskan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang sudah kita perjuangkan dengan sepenuh hati. Melepaskan bukan karena kita tidak peduli, tetapi justru karena kita terlalu peduli. Dan disitulah rasa sakitnya. Hati ingin bertahan, tetapi takdir meminta kita untuk merelakan. Banyak orang mengira bahwa ikhlas itu mudah. Mereka berkata, "Sudahlah, ikhlaskan saja." Seolah ikhlas adalah sebuah tombol yang bisa ditekan kapanpun kita mau. Padahal ikhlas bukan perintah lisan. Ikhlas adalah perjalanan batin. Ia tidak datang seketika. Ia lahir dari proses panjang, dari doa yang berkali-kali, dari air mata yang tak terhitung, dari perlawanan antara harapan dan kenyataan. Ada saat dalam hidup di mana kita merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah berdoa sekuat mungkin, sudah berusaha sepenuh tenaga, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di titik itu, hati mulai bertanya, mengapa harus begini? Mengapa harus aku? Mengapa harus kehilangan ini? Mengapa harus gagal di sini? Dan pertanyaan-pertanyaan itu seringkali tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ikhlas tidak berarti tidak sedih. Ikhlas tidak berarti tidak menangis. Ikhlas tidak berarti tidak merasa sakit. Ikhlas adalah tetap memilih untuk percaya kepada Allah meskipun hati sedang terluka. Ikhlas adalah menerima kenyataan meskipun jiwa masih berduka. Ikhlas adalah mengatakan, "Aku tidak mengerti rencana MU, ya Allah, tetapi aku percaya Engkau tidak pernah salah." Kadang yang harus kita lepaskan bukan hanya orang, tetapi harapan. Harapan bahwa seseorang akan berubah, harapan bahwa sesuatu akan berjalan sesuai rencana, harapan bahwa masa depan akan seperti yang kita bayangkan. Kita terlalu sering jatuh cinta pada versi masa depan yang kita ciptakan sendiri, lalu kecewa ketika Allah memilih jalan yang berbeda. Padahal bisa jadi, jalan yang kita inginkan indah di mata kita, tetapi tidak baik untuk jiwa kita. Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang. Seperti anak kecil yang menangis ketika mainannya diambil, karena ia belum tahu bahwa orang tuanya sedang menyiapkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita pun sering seperti itu. Menangis karena kehilangan, tanpa sadar bahwa Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang mungkin akan menyakiti lebih dalam di masa depan. Melepaskan itu menyakitkan karena kita merasa kehilangan kendali. Kita terbiasa memegang, memiliki, mengatur, merencanakan. Ketika sesuatu harus dilepas, kita merasa rapuh, tidak aman, tidak berdaya. Padahal disitulah sebenarnya inti dari iman, yaitu mengakui bahwa kita tidak pernah benar-benar memegang apapun. Semua hanya titipan. Semua hanya sementara. Semua bisa diambil kapan saja oleh pemilik sejati. Hati kita sering terikat pada apa yang terlihat, pada apa yang terasa,
pada apa yang bisa disentuh. Padahal yang paling penting dalam hidup justru tidak terlihat, yaitu ketenangan, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah. Ketika kita terlalu menggenggam dunia, dunia akan melukai. Tetapi ketika kita menggenggam Allah, dunia tidak lagi punya kuasa atas hati kita. Melepaskan juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak selalu bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Berdamai dengan masa lalu yang tidak bisa diubah. Berdamai dengan keputusan yang sudah terjadi. Karena selama kita terus melawan kenyataan, hati akan terus lelah. Dan selama kita menolak menerima, jiwa tidak akan pernah benar-benar tenang. Ikhlas bukan tentang melupakan, tetapi tentang tidak lagi menjadikan masa lalu sebagai penjara. Kita boleh mengingat, tetapi tidak untuk menyiksa diri. Kita boleh mengenang, tetapi tidak untuk terus menyesali. Ikhlas adalah ketika kita bisa melihat ke belakang tanpa marah, melihat ke depan tanpa takut, dan menjalani hari ini tanpa beban yang berlebihan. Ada orang yang butuh waktu lama untuk ikhlas, dan itu tidak salah. Setiap hati punya ritmenya sendiri. Ada yang bisa melepaskan dalam hitungan hari, ada yang butuh bulan, ada yang bahkan butuh bertahun-tahun. Allah tidak mengukur kecepatan kita, Allah melihat kejujuran kita. Selama kita terus berusaha mendekat, terus berdoa, terus ingin sembuh, itu sudah termasuk ibadah. Kadang ikhlas dimulai dari satu kalimat sederhana dalam doa. Ya Allah, jika ini baik untukku, dekatkan. Jika ini buruk untukku, jauhkan meskipun aku mencintainya. Kalimat ini terlihat ringan, tetapi sangat berat untuk benar-benar diucapkan dengan hati yang jujur. Karena kita sering ingin Allah mengikuti keinginan kita, bukan kita yang mengikuti kehendak Allah. Namun justru disitulah letak keindahan iman. Ketika kita belajar mempercayai rencana Allah lebih dari rencana kita sendiri. Ketika kita belajar melepaskan bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar bahwa Allah lebih tahu. Ketika kita mulai memahami bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki, dan tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan kadang justru adalah bentuk kemenangan tertinggi, kemenangan melawan ego, melawan keterikatan, melawan ketakutan. Karena orang yang mampu melepaskan dengan ikhlas adalah orang yang hatinya bebas. Tidak lagi terpenjara oleh masa lalu, tidak terikat oleh harapan palsu, tidak dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Dan mungkin, inilah awal dari ketenangan yang sesungguhnya. Ketika kita berhenti memaksa dunia untuk memenuhi hati kita, dan mulai membiarkan Allah mengisi hati kita dengan apa yang benar-benar kita butuhkan. Seringkali, yang membuat kita sulit ikhlas bukan karena kita tidak mau, tetapi karena kita takut. Takut jika setelah melepaskan, kita akan benar-benar sendirian. Takut jika setelah kehilangan, kita tidak akan menemukan pengganti. Takut jika setelah merelakan, hidup tidak akan pernah seindah sebelumnya.
Rasa takut inilah yang membuat kita terus menggenggam, meskipun genggaman itu sudah melukai. Hati manusia cenderung mencari kepastian. Kita ingin tahu bagaimana masa depan, bagaimana akhir cerita, bagaimana hasil dari setiap perjuangan. Namun hidup tidak pernah memberikan semua jawaban di awal. Allah sengaja menyembunyikan sebagian takdir agar kita belajar berjalan dengan iman, bukan hanya dengan logika. Jika semua sudah jelas sejak awal, kita tidak akan pernah belajar percaya. Ketika Allah meminta kita melepaskan sesuatu, seringkali kita melihatnya sebagai kehilangan. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan. Kita tidak pernah tahu bahaya apa yang sedang Allah jauhkan dari kita. Kita hanya melihat apa yang pergi, bukan apa yang diselamatkan. Kita hanya merasakan sakitnya berpisah, bukan hikmah yang akan datang setelahnya. Ada hubungan yang harus berakhir agar kita tidak terus terluka. Ada mimpi yang harus gagal agar kita tidak tersesat terlalu jauh. Ada jalan yang harus ditutup agar kita menemukan jalan lain yang lebih sesuai. Tetapi karena hati terlalu terikat, kita sulit melihat semua itu. Kita hanya fokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang bisa tumbuh. Ikhlas juga berarti berhenti mengukur hidup dengan standar dunia. Dunia mengajarkan bahwa sukses adalah memiliki banyak, bahagia adalah tercapai semua keinginan, dan menang adalah selalu mendapatkan. Padahal dalam Islam, sukses adalah selamat, bahagia adalah ridha, dan menang adalah ketika hati tetap tenang meskipun tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Standar ini sangat berbeda, tetapi justru inilah yang menyelamatkan jiwa. Kadang kita merasa gagal karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Padahal bisa jadi itu bukan kegagalan, tetapi pengalihan. Allah sedang mengalihkan kita dari satu jalan ke jalan lain yang lebih aman, lebih baik, lebih sesuai dengan kemampuan dan takdir kita. Tetapi karena kita terlalu sibuk meratapi pintu yang tertutup, kita tidak melihat pintu lain yang sedang dibukakan. Melepaskan juga berarti memaafkan. Memaafkan orang yang menyakiti, memaafkan diri sendiri yang merasa bersalah, memaafkan keadaan yang terasa tidak adil. Selama kita masih menyimpan dendam, penyesalan, atau kemarahan, hati tidak akan pernah benar-benar bebas. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih bagaimana masa lalu itu mempengaruhi hari ini. Ada luka yang tidak sembuh karena kita terus menggaruknya. Kita terus mengingat, terus membandingkan, terus membayangkan, seandainya. Padahal, seandainya tidak pernah mengubah apapun, selain menambah beban di hati. Ikhlas adalah ketika kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Allah tidak pernah menurunkan ujian tanpa maksud. Setiap kehilangan membawa pelajaran. Setiap kegagalan membawa arah baru. Setiap perpisahan membawa kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Tetapi pelajaran itu hanya bisa kita ambil jika kita mau membuka hati, bukan menutupnya dengan kemarahan.
Ikhlas bukan berarti tidak peduli, tetapi peduli dengan cara yang lebih dewasa. Bukan lagi ingin memiliki, tetapi ingin mendoakan. Bukan lagi ingin menguasai, tetapi ingin melepaskan dengan damai. Bukan lagi ingin mengubah takdir, tetapi ingin menguatkan diri agar mampu menjalaninya. Ada kalanya, melepaskan justru membuat kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Kita mulai sadar bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Kita mulai menyadari bahwa kita bisa bertahan tanpa hal-hal yang dulu kita anggap sangat penting. Kita mulai menemukan bahwa sumber kebahagiaan tidak pernah benar-benar berada di luar, tetapi selalu ada di dalam, dekat dengan iman kita. Ketika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada satu orang, satu keadaan, atau satu impian, kita mulai merasakan kebebasan. Bebas dari rasa takut kehilangan, bebas dari kecemasan berlebihan, bebas dari ketergantungan yang melelahkan. Dan kebebasan ini bukan membuat kita kosong, justru membuat kita lebih utuh. Allah ingin hati kita kuat, bukan karena memiliki banyak, tetapi karena mampu melepaskan dengan lapang. Allah ingin kita dewasa, bukan karena tidak pernah terluka, tetapi karena mampu bangkit setelah terluka. Allah ingin kita tenang, bukan karena hidup selalu indah, tetapi karena kita percaya bahwa setiap ketetapannya mengandung kebaikan. Mungkin sampai hari ini kamu masih berjuang untuk ikhlas, masih menangis diam-diam, masih berat melangkah, masih sering mengingat apa yang sudah pergi. Dan itu tidak apa-apa. Ikhlas bukan tujuan yang harus dicapai hari ini juga. Ikhlas adalah proses seumur hidup. Setiap hari kita belajar sedikit demi sedikit. Setiap hari kita melepaskan sedikit demi sedikit. Setiap hari kita menguatkan diri sedikit demi sedikit. Dan selama kamu masih mau berdoa, masih mau berharap kepada Allah, masih mau memperbaiki diri, itu sudah menjadi tanda bahwa hatimu sedang sembuh, meskipun perlahan. Pada akhirnya, ikhlas bukan tentang melupakan, tetapi tentang berdamai. Bukan tentang menghapus semua kenangan, tetapi tentang tidak lagi terluka oleh kenangan itu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita kembalikan, tidak bisa kita perbaiki. Namun kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam penyesalan, atau bangkit dengan penerimaan. Berdamai dengan takdir adalah salah satu bentuk iman yang paling tinggi. Karena di titik ini, kita tidak lagi menuntut hidup untuk sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita menyesuaikan hati agar selaras dengan ketetapan Allah. Kita berhenti melawan arus, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai berjalan bersama apapun yang sedang kita alami. Seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan akan datang ketika semua masalah selesai, ketika hutang lunas, ketika hubungan membaik, ketika impian tercapai, ketika hidup stabil. Padahal kebahagiaan sejati justru lahir ketika kita mampu tenang meskipun masalah belum sepenuhnya hilang. Ketika kita bisa tersenyum meskipun masih banyak hal yang belum pasti.
Inilah makna sabar dan ikhlas yang sesungguhnya. Bukan menunggu badai berlalu, tetapi belajar menenangkan diri di tengah badai. Bukan menunggu semua luka sembuh, tetapi tetap melangkah meskipun masih terasa perih. Karena hidup tidak pernah benar-benar tanpa ujian, yang berubah hanyalah cara kita menghadapinya. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa kesedihan, tetapi Allah menjanjikan bahwa setiap kesedihan tidak akan sia-sia. Setiap air mata dicatat, setiap doa didengar, setiap kesabaran dihargai. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang memahami, Allah selalu tahu isi hati kita lebih dari siapapun. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa harus kuat setiap saat, harus tegar setiap waktu, harus ikhlas tanpa boleh menangis. Padahal menangis juga bagian dari proses. Lemah juga bagian dari perjalanan. Yang penting bukan seberapa cepat kita bangkit, tetapi apakah kita tetap mau bangkit meskipun pelan. Allah menciptakan manusia dengan hati yang bisa merasa, bukan untuk disangkal, tetapi untuk dipahami. Rasa sedih bukan tanda iman kita lemah, justru bisa menjadi tanda bahwa kita sedang belajar mengenal diri sendiri. Selama kita tidak berhenti berharap kepada Allah, kesedihan tidak akan berubah menjadi keputusasaan. Di titik tertentu, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita anggap sangat penting, ternyata tidak sepenting itu. Banyak hal yang dulu kita kejar mati-matian, ternyata tidak membawa kebahagiaan seperti yang kita bayangkan. Dan di saat itulah, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mensyukuri yang ada. Ikhlas mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Bahwa setiap jalan hidup berbeda, dan tidak perlu dibandingkan. Bahwa apa yang terlihat indah di luar, belum tentu tenang di dalam. Ketika kita berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, hati mulai terasa lebih ringan. Kita tidak lagi iri, tidak lagi cemburu berlebihan, tidak lagi merasa tertinggal. Kita mulai fokus pada perjalanan kita sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan disitulah ketenangan mulai tumbuh. Ketenangan yang tidak tergantung pada pujian, tidak tergantung pada pengakuan, tidak tergantung pada hasil. Ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan di saat kita merasa sendirian. Mungkin hari ini kamu belum sepenuhnya ikhlas. Mungkin masih ada bagian hatimu yang berat, masih ada doa yang belum terjawab, masih ada luka yang belum sembuh. Tetapi jangan menyerah. Setiap langkah kecil menuju penerimaan adalah kemajuan. Setiap hari yang kamu lalui dengan sabar adalah kemenangan. Ingatlah, Allah tidak pernah terlambat. Apa yang belum datang bukan berarti tidak akan datang. Bisa jadi hanya sedang dipersiapkan. Dan apa yang sudah pergi bukan berarti tidak ada artinya. Bisa jadi itu adalah pelajaran yang paling kamu butuhkan. Suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum.
Kamu akan menyadari bahwa semua yang dulu terasa berat, ternyata membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih dekat kepada Allah. Kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena tidak menyerah, karena tetap bertahan, karena mau belajar ikhlas. Dan di saat itulah, kamu akan mengerti bahwa ikhlas bukan akhir dari cerita, tetapi awal dari kehidupan yang lebih damai. Kehidupan di mana hati tidak lagi penuh tuntutan, tetapi penuh syukur. Kehidupan di mana kamu tidak lagi bertanya mengapa hidup seperti ini, tetapi bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk terus belajar, mencintai, dan berharap kepadanya.